menyaksikan Flash Report bersama saya Desi Rahelia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Indeks harga saham gabungan IHSG berhasil bangkit dari keterpurukan, rebound 1,01% di perdagangan Selasa 3 Februari ini. Sempat anjlok hampir 2% di menit-menit awal perdagangan, IHSG akhirnya mampu menguat 82 poin ke level 8.004. Rebound ditopang sejumlah saham konglomerasi berkapitalisasi besar, nyaris seluruh indeks sektoral berbalik menguat, dipimpin oleh indeks teknologi dan material dasar. Sementara indeks infrastruktur menjadi satu-satunya yang terkoreksi. Rebound terjadi setelah IHSG sempat ditutup terjungkal 4,88% ke level 7.922. Penurunan drastis dipicu sentimen negatif dari keputusan MSCI yang menerapkan interim freeze atau pembekuan saham Indonesia. Imbasnya, ramai-ramai pejabat tinggi Bursa Efek Indonesia dan jajaran otoritas jasa keuangan memilih mundur. Kenapa orang takut kan? Mereka takut tadinya ada kekacauan di manajemen bursa ketika direkturnya mundur. Tapi kan dengan sistemnya sudah cukup baik kan, ada sistem otomatis yang langsung bisa menggantikan direktur yang ada dari direksi yang ada dengan cepat dan itu berjalan dengan baik. Itu membuktikan sistemnya sudah cukup baik, jadi nggak akan ada gangguan di bursa. Kalau udah gitu maka akan lihat ke fundamental kan, fundamental ekonominya bagus, saya perbaiki terus, akan membaik terus ke depan. Tahun ini mungkin ekonomi bisa tumbuh, bisa saya dorong mendekati 6%. Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK telah bertemu dengan MSCI, OJK memaparkan kesiapannya untuk meningkatkan transparansi pasar modal dengan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1%, serta penerapan klasifikasi investor yang lebih rinci. OJK dan SRO juga akan menindaklanjuti 8 rencana aksi reformasi pasar modal, termasuk kenaikan free float saham dari 7,5% menjadi minimal 15%. OJK juga berjanji akan mempercepat proses reformasi pasar modal termasuk pemberantasan saham gorengan. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Presiden Prabowo Subianto blak-blakan terkait kondisi Bali yang terkepung sampah. Prabowo menegaskan kenyamanan wisatawan adalah harga mati. Prabowo memperingatkan kondisi ini menjadi ancaman serius bagi reputasi Pulau Dewata di mata dunia. Presiden lantas menyentil para kepala daerah di Bali, jika masalah kebersihan tak segera dibenahi, maka turis tidak akan ragu berpaling. Padahal, pariwisata adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang paling mudah dikembangkan dan sangat efektif menciptakan lapangan kerja. Ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, kerahkan korve. Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL
sebelum masuk kantor, minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Teguran ini disampaikan saat Prabowo memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengungkapkan keprihatinannya setelah menerima rentetan keluhan dari sejumlah tokoh dunia saat kunjungannya ke Korea. Mereka menyayangkan kondisi Bali yang kini dinilai kotor dan kumuh. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, timbunan sampah di Kabupaten Badung, Bali pada 2025 mencapai lebih dari 164.000 ton. Sekitar 40% diantaranya tidak terkelola dan sebagian besar berakhir di laut. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews. Saya Desi Rahelia, sampai jumpa.